يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. وهي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنزل والإمام يخطب فقد لقط، ومن لقط فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا معاشر المسلمين، يا عباد الله، يا أيها المسلمون، جماعة Masjid Al-Mansur Kedinding Surabaya, usikum wa usini bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan rahmat kasih-Nya, inayah-Nya, sehingga kita pada kesempatan yang mulia ini taat kepada Allah, tergerak hati kita untuk segera melaksanakan ibadah Jumatan dengan serangkaian ibadah Jumatan dengan penuh ketaatan. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita mensyukurinya dan kita memujinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka sekali jika hamba-hambanya ini memujinya dengan bersyukur fil qalbi, dalam hati kita, bersyukur dengan ucapan, dengan lisan kita, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur dengan tindakan, dengan ahwal, dengan perbuatan, sebagaimana kita benar-benar dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah. Ini merupakan bentuk dari syukur kepada Allah. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita semuanya dengan membimbing, dengan adanya dinul Islam kita bisa tahu dan mengerti tentang ilmu-ilmu dinul Islam, tentang tata cara beribadah. Kita belajar sesuai dengan tuntunan agama, mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan bentuk kita mencintai baginda Nabi untuk bisa menjalankan sunnahnya dengan benar-benar memahami, mempelajari dan memahami ilmu agama ini, kemudian bisa dilaksanakan dalam bentuk perbuatan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Mansur Kediri Surabaya. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin tingkatan takwa kita ini biasa, hari ini kita tingkatkan supaya lebih dari biasa, besok supaya bisa sangat luar biasa. Karena iman ini yazidu wa yanqus, karena iman ini kadang-kala menurun dan kadang-kala meningkat. Tapi bagaimana kita bisa merawat hati kita, merawat iman kita ini dengan baik, sehingga bisa menjaga iman ini, sehingga bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu halnya dengan menerapkan perintah baginda Nabi dan menjauhi larangan baginda Nabi. Ma'asyiral muslimin, kita mencoba untuk bermuhasabah, untuk merenungi apa yang patut kita laksanakan dan apa yang patut kita renungkan supaya lebih baik dari hari yang sebelumnya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kita tingkatkan iman kita. An tu'mina billahi la tusyrik bihi syai'an wa tu'tiz zakah wa tuqimus shalah wa tasilur rahim. Kita tingkatkan iman kita kepada Allah, bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu baginya. Sehingga kalau hati kita, iman kita ini sudah baik, maka perilaku kita tentu akan juga baik. Kita laksanakan ibadah sholat sebagai bentuk perwujudan
ketaatan dalam ibadah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merawat dan menjaga dan bisa menjalankan ibadah sholat ini dengan baik. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah diatur waktu-waktunya. Maka kadangkala miris hati kita ketika ada sindiran dari sebuah munsyidah yang begini bunyinya: subuh kesiangan, zuhur dalam kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ini adalah sebuah metafor, sebuah sindiran, sebuah pasemuan. Kita harus bisa menjaga dan merawat sholat ini dengan baik supaya tidak seperti dalam lagu tersebut, dalam syair tersebut. Bahkan guru kita, kiai kita, penyair Gus pernah bilang begini: tahu-tahu sudah subuh, tahu-tahu sudah asar, sudah zuhur, tahu-tahu sudah asar, tahu-tahu sudah maghrib, dan tahu-tahu sudah isya. Perjalanan waktu ini seolah-olah begitu cepat, dan tahu-tahu sekarang zuhur, nanti asar tidak terasa. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, karena waktu sholat ini sudah ditentukan, maka kita harus menyiapkan dengan baik-baik untuk ibadah sholat ini. Karena ibadah sholat ini merupakan tiang agama yang mudah meninggalkannya sama dengan mudah untuk merobohkan agama tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, yang pertama yang patut kita tingkatkan, yang menjadi bahan renungan kita adalah meningkatkan sholat ini. Dan tentu ma'asyiral muslimin patut kita tambah dengan sholat-sholat yang lain, dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah yang dianjurkan terutama sholat tahajud di tengah malam. Karena pada waktu malam ini merupakan waktu yang sangat beda, spesial, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ini pada waktu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi di sini ada kata lailan, waktu malam. Waktu nahar, waktu siang juga memiliki makna keistimewaan, tapi dibanding waktu malam yang memiliki peringkat utama. Dalam keheningan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mudah. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian perlu menambah dengan sholat sunnah rawatib. Karena sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ini akan menambah, menutupi kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Barangkali kurang khusyuk, barangkali seringkali ketinggalan, barangkali seringkali waktunya mengakhir-akhiri ketika mau sholat zuhur, mendekati asar, sholat asar, mendekati maghrib dan lain-lain. Ini kalau sholat rawatib dengan baik, insya Allah ini akan menambah kekurangan-kekurangan. Ma'asyiral muslimin wa syukuratan mu'minina rahimakumullah. Kemudian patutlah kita berusaha dengan melakukan kesabaran. Pada saat Ramadan kita terdidik dengan kesabaran ketika menjalankan ibadah puasa, kemudian menahan lapar, menahan haus sampai berbuka. Ini kita sudah terlatih dengan bersabar. Maka sabar ini patut kita untuk jaga dan rawat, untuk kita tingkatkan. Memang sabar ini sangat berat, akan tetapi akibatnya sangat baik. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi, walakin awaqibuhu ahla minal asal. Melakukan
tindakan kesabaran ini memang sangat berat, sangat pahit, seperti buah maja. Seperti halnya kita menelan obat yang sangat pahit. Walakin awaqibuhu, akan tetapi berakibat pada diri kita seperti merasakan al-asal, seperti merasakan madu yang sangat manis sekali. Ini adalah buah dari sabar. Maka setelah kita terlatih pada momentum Ramadan itu, bisa kita semakin merawat dan menjaga untuk bisa melakukan kesabaran. Kemudian yang terakhir, terutama kita perlu merawat tasilur rahim, merawat silaturahim. Silaturahim dianjurkan yang terutama adalah kepada orang tua kita. Kita berada di kota besar ini barangkali banyak sekali memiliki budaya mudik, sehingga kita pada saat itu pulang kampung dan menemui orang tua kita, dan ini yang kita dahulukan sebagai tali silaturahim kasih sayang ini akan tersambung setelah lama tidak bertemu. Karena orang tua inilah yang memberikan kita semangat, motivasi sehingga menjadi orang-orang yang berhasil. Karena ridho mereka inilah yang memberikan kita untuk bisa melangkah lebih baik. Ridhollahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Karena keridhaan Allah itu sangat bergantung kepada keridhaan, kerelaan kedua orang tua kita. Dan kemurkaan Allah itu juga sangat bergantung kepada kemurkaan orang tua kita. Maka ketika kita menjalin silaturahim, kita minta doakan kepada mereka supaya kita di rantau, supaya kita dalam menjalankan aktivitas ini penuh keberkahan, dan mereka mendoakan kita, hidup kita semakin lebih baik, dan kita juga memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita jika kita doakan kepada mereka. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Kita doakan kepada mereka supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah akan mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi kita pada saat masih kecil. Ma'asyiral muslimin, semoga tiga hal. Yang pertama, kita bisa semakin merawat dan menjaga sholat kita, kemudian bisa menerapkan kesabaran ini dengan baik, dan yang terakhir, dengan kita tidak hanya kepada orang tua untuk membangun tali silaturahim, bahkan kepada yang lainnya, lingkungan sekitarnya, insya Allah ini akan memberikan pada diri kita semakin baik, dan mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang baik dan menjadi umat baginda Nabi Muhammad yang baik, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, faqad fazal muttaqun, ittaqullah haqqa tuqatih,
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسوء المختلفة والمحنة منها ما ظهر وما بطن من بلدنا هذا خاصة بلد إندونيسيا وبلدان المسلمين الآن برحمتك يا الله يا الله يا مجيب السائلين. إن الله على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.